kali ini aku akan membahas rasanya hamil usia 31 dan 32 minggu, 33 minggu dan 5 hari. Jadi perkiraan melahirkanku itu kurang 6 minggu lagi plus 2 hari. Welcome to 30 more weeks. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kehamilanku usia 35 dan 36 minggu. Selamat datang di usia kehamilan ke 37 minggu. Selamat datang di usia kehamilan ke 38 minggu. Ini teman-teman, baby bump-ku di usia 32 minggu. Halo, kayak gini teman-teman, baby bump-ku di usia 33 minggu. Nah, seperti ini Mams, keadaan perutku besarnya udah besar banget, kayak buah semangka. Inilah Mams, ukuran baby bump-ku di usia 37 minggu plus 6 hari. Hari ini usia kehamilanku 38 minggu 5 hari Mams. Seperti inilah penampakan baby bumpku yang udah hilang. Wow, udah kecil lagi nih perutnya, udah gak ada baby bumpnya. Sedih sih Mams, hamil itu adalah masa yang paling indah, yang paling aku kangenin. Kangen sekali ngelus-ngelus perut yang di dalamnya ada adik bayi yang gerak-gerak. Nah sekarang perutnya udah gak ada adik bayinya lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku membahas tips cepat melahirkan sebelum HPL. Melahirkan adalah proses yang normal ya Mams, jadi tidak perlu dipaksakan. Walaupun kita benar-benar udah ngebet, kepengen anaknya lahir di usia 37 minggu nih, biasanya Mams sudah mulai ketar-ketir, kepingin segera menimang adik bayi. Tapi gimana nih kalau misalnya kasusnya Mams sekarang, Mams sudah 39 minggu, sudah 40 minggu, sudah benar-benar full term dan pengen segera melahirkan, tetapi nggak ada tanda-tanda ingin melahirkan sama sekali, nggak ada kontraksi dan nggak ada misalnya cairan-cairan yang keluar gitu. Gimana nih? Nah, ini adalah beberapa tips dari pengalamanku, apa yang aku lakukan sehingga aku bisa melahirkan 39 minggu sebelum HPL. Tips yang pertama adalah jalan kaki selama 30 menit atau ya secukupnya, sekuatnya Mams aja. Nah, kalau aku jalan kaki 30 menit sambil gendong anakku yang pertama nih, anakku yang masih bayi juga, yang masih 1 tahun lebih waktu itu. Gitu teman-teman. Jadi aku jalan kaki sambil lihat hijau-hijauan gitu. Jadi selain bisa merangsang kontraksi, itu juga bisa merilekskan hatiku supaya senang gitu ya lihat keadaan sekitar, terus menghirup udara segar. Jadi itu sip banget jalan kaki 30 menit terutama di pagi hari. Yang aku lakukan yang kedua adalah minum jus nanas. Nah, nanas itu kan biasanya dimakan, tapi kalau dimakan kan ada sensasi gimana gitu ya di mulut sama di lidah, itu aku nggak suka tuh sama nanas. Jadinya nanasnya ini aku blender teman-teman. 2 nanas per hari itu di blender tanpa gula dan tanpa air, itu enak banget rasanya dan minumnya langsung glek gitu kan, jadi nggak susah sama sekali, nggak meninggalkan sensasi-sensasi aneh di mulut dan lidah. Nah, dan itu aku percaya itu bisa mempercepat aku kontraksi gitu, karena setelah 2 hari aja aku minum nanas, jus nanas, itu aku langsung kontraksi nih teman-teman, beneran deh, sampai nanas yang aku beli itu masih sisa, jadi aku cuma menghabiskan 4 nanas, jadi cuma 2 hari, nah itu aku langsung kontraksi. Waduh, kok makan nanas apa nggak bahaya? Enggak ya teman-teman ya, kalau misalnya kita Google atau kita tanya ke dokter, katanya tuh ya nggak ada yang bahaya kalau misalnya makannya itu cuma sedikit-sedikit. Kalau menurutku sih 1 hari 2 nanas itu kan dikit ya teman-teman ya, jadi itu tuh nggak bahaya, aman, dan kalau menurut pengalamanku itu manjur untuk membuatku menjadi kontraksi. Yang rajin aku lakukan lagi selain jalan kaki dan makan nanas adalah senam hamil. Nah, senam hamil nggak susah kan, sekarang kan dimana-mana ada, di YouTube ada, jadi tinggal cari aja senam hamil gitu. Nah, kalian pilih mana gerakan yang kalian suka, yang kalian nggak sakit gitu. Nah, itu aku rajin banget tuh senam hamil. Jadi bangun tidur senam hamil, mau tidur senam hamil gitu sampai capek sih kaki. Dan kalau misalnya kita percaya itu bisa membantu, I think itu bisa membantu. Nah, kalau aku memang sering banget senam hamil karena aku pengen segera melahirkan gitu ya, sambil ngomong sama si dede, ayo dek bantu ibu untuk lahiran gitu. Nah, itu tuh ternyata di pengalamanku itu tuh berhasil. Tips yang keempat, ini adalah tips dari dokterku ketika aku tanya apa yang harus aku lakukan supaya cepat lahiran. Kata dia adalah squatting atau jongkok dengan posisi tertentu seperti itu, sehingga bisa merangsang kepala bayi untuk turun dan merangsang kontraksi.
Hal yang suka aku lakukan juga supaya cepat kontraksi nih, yaitu makan makanan yang pedas. Itu dipercaya supaya kita bisa cepat melahirkannya. Dan aku makan pedasnya itu nggak berlebihan gitu, nggak ya teman-teman ya. Waktu itu aku beli mie sedap geprek itu loh. Nah jadi itu tuh pedes kan, jadinya aku percaya wah ini bisa membantu aku untuk cepat lahiran. Hal yang aku lakukan lagi menjelang hari H persalinan itu adalah makan telur rebus yang banyak. Aku sehari itu makan telur rebus 3 telur gitu, 3 butir telur. Nah itu supaya kita kuat, dan nggak tahu sih itu sebenarnya mempercepat proses kontraksi atau enggak. Pokoknya aku tuh melakukan itu teman-teman. Itu saran dari ibuku, dan ternyata benar setelah aku rajin makan telur rebus setiap pagi, akhirnya aku melahirkan juga di usia 39 minggu. Dan banyak lagi sebenarnya cara supaya kalian tuh cepat kontraksi, tetapi yang aku lakukan menurut pengalamanku nih ya, cuma 6 itulah yang aku lakukan, yaitu jalan kaki, makan nanas, lalu senam hamil, squatting, makan makanan pedas, dan makan telur rebus 3 butir sehari. Itu aja temen yang aku lakukan. Dan satu lagi yang gak kalah penting, yaitu afirmasi positif ke diri sendiri maupun ke dedek bayinya. Jadi dedek bayinya itu dikasih omongan-omongan afirmasi positif bahwa ayo dek kita lahiran hari ini, ayo adik keluar hari ini ya. Ternyata menurutku nih teman-teman benar-benar manjur. Nah aku tuh nggak percaya teman-teman kayak gitu, jadi aku nggak melakukannya ketika di anakku yang pertama, dan beneran kan akhirnya dia itu lahir ketika bapaknya itu belum datang gitu. Nah di anakku yang kedua ini, karena aku kepengen banget ditemani sama bapaknya ketika lahiran, jadi aku bener-bener kasih tahu dia berkali-kali dan sering gitu ya afirmasi itu. Maksudnya bener-bener aku bilang ayo dek pokoknya kalau lahir ketika ada bapak, adek kalau lahir ketika ada bapak. Dan itu ternyata benar terjadi teman-teman. Jadi aku tuh maksudnya si adek nggak lahir, atau ya apa ya, ya itu tadi adek nggak lahir sebelum bapaknya datang. Pas bapaknya datang, barulah itu kontraksi mulai sangat-sangat sakit itu. Nah, jadi sebelum bapaknya datang itu kontraksi tapi nggak yang sakit gitu loh. Ketika bapaknya datang, udah langsung kontraksi, udah langsung lahiran, seperti itu. Jadi aku benar-benar percaya bahwa afirmasi yang terus diulang-ulang, diomong-omongkan terus ke adiknya, itu bisa terjadi beneran loh teman-teman. Dan aku tuh juga, apa ya, ngomong ke adik, ayo lahir hari ini ya gitu. Ternyata misalnya hari ini nggak lahir, ya udah besok lagi adek ayo lahir hari ini, terus besoknya lagi adek ayo lahir hari ini. Jadi aku tuh udah bilang sama dia untuk lahir tanggal 30 gitu ya. Ternyata dia lahirnya itu tanggal 3, jadi cuma 3 hari aja aku afirmasi positif ke dia untuk lahir. Dari pengalamanku itulah, jadi aku benar-benar percaya sama afirmasi positif. Apa yang kita omongkan ke adik bayi itu benar-benar bisa terjadi. Nah mams, itulah tadi ke-6 tips apa yang aku lakukan sehingga aku bisa melahirkan sesuai ekspektasi. Maksudnya sesuai tanggal yang aku inginkan secara normal tanpa induksi. Oke, semoga bisa membantu mams, dan semoga mams yang sedang hamil dan menantikan buah hatinya segera melahirkan ya beberapa hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.